Halo Sobat Bawaslu di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast Bawaslu Republik Indonesia bersama saya Fujianti Kartikasari. Senang sekali nih pada episode kali ini kita akan mengobrol santai dan mengupas sisi yang jarang terlihat oleh publik, yaitu mengenai dunia keprotokolan di Bawaslu. Kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih peran dari tim protokol di Bawaslu, tantangan yang dihadapi, hingga cerita-cerita menarik di balik layar saat mendampingi para pimpinan. Sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa dari tim protokol Bawaslu Republik Indonesia. Halo, apa kabar? Halo. Ini saya manggilnya apa nih? Saya mas-mas biasa. Enggak, nama saya Zaki, Mbak. Iya. Mas sama ini manggilnya Lina aja. Mbak atau Mbak biasa ya. Saya mas biasa nih, Mbak biasa. Mungkin nih sebelum berbincang-bincang lebih jauh nih, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu. Oke, makasih. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Zakia Etuarau. Saya di sini sebagai Kepala Subbagian Protokol di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Boleh Mbak? Oke. Perkenalkan nama saya Herlina Oktavia Nurafandi, bisa dipanggil dengan sebutan Lina di keseharian. Saya adalah staf protokol di Bawaslu Republik Indonesia. Oke, baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya Mas, Mbak. Boleh. Banyak orang mungkin di luar itu sering dengar kata protokol, tapi belum benar-benar paham apa sih sebenarnya peran protokol di Bawaslu dalam keseharian kerja pimpinan. Boleh dari Mas dulu. Ya, terima kasih Mbak Fuji. Jadi sebelum kita masuk kepada konteks apa sih peran protokol di Bawaslu, mungkin kita juga harus memahami dulu apa sih sebenarnya protokol itu. Nah, dalam keprotokolan, di dalam Undang-Undang 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, itu menjelaskan bahwa keprotokolan ini merupakan sebuah rangkaian pengaturan kegiatan yang dilakukan dalam acara-acara kenegaraan dan acara resmi, di mana di dalamnya itu meliputi terkait dengan tata tempat, terus tata upacara, dan tata penghormatan. Nah, kalau kita masuk ke dalam apa sih perannya protokol di Bawaslu itu, kalau menurut saya gini Mbak, protokol di Bawaslu itu dapat diibaratkan sebagai garda terdepannya pimpinan dalam pelaksanaan acara. Jadi kita di sini itu memastikan bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pimpinan, baik itu beracara ataupun kita berkegiatan di luar, itu dapat dijalankan dengan baik. Mungkin itu. Lanjut Mbak, boleh. Sekaligus kita juga harus membangun citra profesional lembaga serta pimpinan ya, terutama karena untuk citra ini kan dibangun karena dari dalamnya kita juga menjaga sebagai protokol tadi. Gitu sih Mbak. Oke, tadi kan dikatakan bahwa protokol ini merupakan garda terdepan ya. Mungkin apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu sebelum acara dimulai supaya tadi dipastikan bahwa kegiatan para pimpinan berjalan dengan lancar? Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita siapkan selagi dalam kegiatan itu Mbak ya. Yang pertama itu kita harus memastikan terkait dengan rundown acara. Itu yang pertama. Terus kemudian misalnya kita mengundang narasumber ataupun tamu-tamu eksternal, itu kita harus memastikan apakah tamu narasumber ini berjabatan seperti apa, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap dengan pengaturan dari kursi. Terus selanjutnya juga kita harus mengetahui terkait dengan tata tempat. Bahkan ini Mbak, pengaturan yang kecil-kecil seperti pengaturan lampu, itu jalur masuk, bahkan toilet pun ada di mana letaknya itu harus kita ketahui semua. Makanya banyak hal-hal yang kecil-kecil begitu itu harus menjadi perhatian dari pengaturan setiap kegiatan pimpinan. Mungkin boleh kali dari Mbaknya. Kalau dari saya sih kebutuhan acara itu tadi memang dari layout, lalu tempat duduk, lalu pengaturan tata tempat tadi, terus ketika ada pengucapan jabatan itu memang sangat penting. Karena kadang-kadang memang jabatan ini ketika salah pengucapan mungkin di luar sana nggak sadar, cuman di kami ini jadi fatal gitu. Gitu sih Mbak. Berarti kan tadi harus secara detail sekali gitu ya. Ada nggak sih hal-hal kecil yang sering tidak disadari
publik tapi justru krusial gitu di dalam tim keprotokolan ini? Nah itu tadi sama yang kayak disampaikan Mbak Lina. Kayak contoh, kita salah menyebutkan gelar. Mungkin kita akan merasa, untuk penyebutan gelar itu nggak terlalu penting. Tapi buat orang yang kita undang, itu akan menjadi sangat penting untuk dia bawa dalam penyebutan gelar tersebut. Makanya kayak hal-hal kecil seperti penyebutan gelar, terus juga pengaturan tempat duduk, itu kalau sampai salah, itu akan menjadi, walaupun kita melihatnya itu kesalahan kecil, tapi itu akan menjadi fatal. Itu kan termasuk mitigasi kesalahan kami sebagai Oh, protokoler iya. gitu. Jadi dampaknya bukan hanya saat itu, dampaknya karena dengan citra lembaga, profesional lembaga itu mungkin agak jadi kurang ya, apalagi pimpinan yang mungkin udah lama kenal, terus kok nyebut jabatan saya salah gitu kan, mungkin dalam keseharian selanjutnya gitu. Nanti jangka panjangnya tuh kan hubungan antar lembaga gitu aja sih Mbak. Kalau di tim protokol ini tuh pasti kan ada yang namanya koordinasi gitu ya. Biasanya nih, tim protokol di Bawaslu sendiri, koordinasinya itu dilakukan di dalam internal atau ada di antar lembaga juga biasanya? Kita lakukan koordinasi itu, kita lakukan baik internal maupun eksternal. Kalau misalnya kita hanya berkegiatan dengan kita-kita saja, berarti kita berkoordinasi dengan PIC kegiatan maupun itu biro-biro. Atau misalnya kita berkegiatan menggunakan pihak ketiga, berarti kita juga berkoordinasi dengan pihak vendor. Nah, misalnya kita ada pimpinan kita yang hadir di kegiatan eksternal, misalnya contoh hadir di KPU, nah, kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak dari kementerian lembaga lainnya. Dan juga mungkin buat teman-teman juga perlu diketahui bahwa kita di Bawaslu itu protokol itu membawahi dua bagian, ada subbagian di bagian protokol dan pengamanan. Jadi kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak pengamanan baik dari polisi, TNI maupun juga dari BIN gitu. Ada yang mau ditambahkan, Mbak? Kalau sementara sejauh ini memang sama stakeholder terkait ya Mbak, gitu sama kementerian lembaga lain. Oke, kita lanjut ya. Nih, supaya sahabat Bawaslu tahu di rumah nih, ada nggak sih momen-momen selama bertugas yang menantang gitu, yang bisa diceritakan yang paling deg-degan gitu selama di Bawaslu? Kalau momen yang paling menantang dan deg-degan banyak ya Mbak ya. Karena misalnya contohnya gini, kita sering berkegiatan mengundang pihak eksternal. Tahu-tahu di dalam kegiatan ada perubahan agenda. Wah ini ketika ada perubahan agenda itu seperti efek domino. Jadi ketika di depannya berubah, akan berubah sampai belakang. Nah ini kadang kita kan di dalam rangkaian acara ini kita harus mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait ya. Bahwa terkait ada perubahan ini, perubahan itu. Nah itu kadang yang bikin deg-degan juga. Terus juga mungkin ada pengalaman yang kita berkegiatan, ada satu tamu penting yang pertama dia terkonfirm tidak hadir. Tahu-tahu pas setengah jalannya acara, tamu tersebut datang. Nah itu makanya itu yang kadang bikin kita suka deg-degan. Waduh, gimana nih posisi duduk dia nih? Sedangkan posisi duduknya sudah terisi dengan pimpinan-pimpinan lain. Nah kadang yang begitu itu bikin deg-degan kita. Cuman kan kita harus bisa mengambil langkah cepat. Kira-kira bagaimana nih cara penyelesaian masalahnya? Nah itu mungkin beberapa pengalaman-pengalaman kita Mbak ya. Untuk harus bergerak cepat. Harus bergerak cepat bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau dari Mbak Lina sendiri mungkin ada tanggapan lain? Kalau menurut saya, kalau terkait dengan hal yang urgent di lapangan yang amat sangat terjadi itu, kita kan karena ada Pak Zaki, kita udah pasti ngikutin koordinasi senyap di lapangan ya. Kadang-kadang udah ada gestur, ada HT kan, ada HT, ada gestur. Jadi kita harus sering membaca kapan siap, kapan standby. Kadang-kadang udah berubah jadi plan A, plan B, plan C kayak gitu. Tergantung arahan. Karena kita juga harus segera kita harus segera tanggap gitu. Karena kita juga sebagai protokoler juga masa mau diem aja gitu kan, gitu sih Mbak. Nih kalau tadi kan momen yang deg-degan. Sekarang sebaliknya nih, ada nggak momen yang paling berkesan dan membanggakan gitu selama menjadi tim protokol? Kalau paling berkesan mungkin ada beberapa juga ya Mbak ya. Karena kayak misalnya beberapa acara-acara nasional yang kita laksanakan itu berhasil. Contoh kayak kita tuh Bawaslu pernah mendatangkan 3 pasangan calon presiden. Itu kita pernah mendatangkan 3 calon pasangan presiden dan alhamdulillah itu acaranya berjalan lancar. Makanya kita merasa alhamdulillah lancar ya gitu kan. Walaupun memang sebelum kegiatan ada beberapa keributan-keributan yang harus kita lalui gitu. Sama mungkin yang terakhir itu waktu kita apel siaga Mbak ya, yang kita menghadirkan Pak Presiden. Wah itu menurut saya kita
bisa menyelesaikan acara dengan baik itu membanggakan banget sih. Kebayang sih kedebak-kedubuknya ya. Iya. Seperti apa? Dan itu kita waktu itu tuh mungkin teman-teman protokol semua merasakan ya, kayak kita harus tidur bisa di atas jam 2 pagi dan jam 6 kita udah harus standby lagi gitu. Harus tetap Harus tetap on fire Iya, gitu, walaupun kita tidurnya kurang kan, cuman ya ketika acara selesai dan berjalan lancar ya kita Iya. happy semua walaupun capek gitu. kalau dari Balina sendiri ada nggak? Sebenarnya nggak jam 6 sih Pak, sebenarnya dari subuh. Protes langsung balik dari subuh. Bukan, karena memang kita yang harus di venue itu kan memang iya. harus lebih karena di situ ada pas pampres dan lain-lain, itu kan memang harus ada opsi-opsi yang lebih cepat gitu. Jadi memang itu deg-degan, memang itu lebih seru gitu. Saya menambahkan juga, dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa ketika kita melakukan acara, misal kita mulai acara jam 10 pagi, kita nggak bisa datang jam 9, kita harus 2 jam lebih awal karena kita harus menyiapkan segalanya. Makanya mereka sering protes nih, kok pagi banget sih Pak, gitu. Jawabannya Balina ini. Tapi memang kalau nggak begitu, bukan kita gitu, Iya. sebenarnya cuma deg-degan gitu loh. Soalnya jalan acaranya kan nasional, di Jadi harus Monas, ya. prepare semuanya ya Betul, dengan baik. ya. Kalau boleh berbagi nih, pelajaran apa atau ada gak nilai penting dari dunia keprotokolan yang sebenarnya bisa diterapkan oleh sahabat Bawaslu semuanya? Sebenarnya banyak ya nilai keprotokolan yang dapat dipelajari ataupun istilahnya apa ya, diambil manfaatnya lah oleh sahabat-sahabat Bawaslu. Sebagai contoh aja, kita dalam protokolan itu kan harus teratur ya. Kita harus teratur, baik itu pun dari waktu, berarti kan kita harus mengajarkan disiplin waktu. Terus juga kita harus setiap dalam beracara kita harus sesuai dengan protap yang sudah kita tentukan. Nah itu kan berarti kan menganjurkan kita untuk bekerja sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Mungkin itu salah satunya, Mbak. Kalau dari Balina sendiri bagaimana? Kalau aku sih yang lebih penting karena menghadapi kedebak-kedebuk tadi itu lebih komunikatif dan lebih tenang sih dalam segala hal. Karena kalau kita kadang-kadang sudah melihat kondisi yang oh ini harusnya gini nih, tapi sesuai ini. Tapi kadang-kadang ada urgent yang harus segera kita ambil kayak gitu-gitu. Nah itu lebih ke situ sih Mbak. Oke. Tidak terasa ya, itu ternyata jadi pertanyaan terakhir. Luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Ternyata di setiap acara yang terlihat formal, rapi, itu ada peran dari tim protokol yang sangat detail dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman di podcast Bawaslu. Sekian episode Bawaslu kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa tagline bersama dulu ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih sahabat Bawaslu sudah menyaksikan episode podcast Bawaslu kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dah.